Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama Allah Taala kita sudah berada di malam ke-22 di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yarona minta kalau sudah berada di 10 terakhir itu lebih meningkatkan ibadahnya. Bahkan dia iktikaf berdu keluargana untuk melakukan ibadah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Disinilah pasar pahala, pasar rahmat, bahkan kebebasan dari api neraka. Nabi kita mengatakan pasar bayi malam Lailatul Qadar, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan khususnya, dan lebih utama lagi di malam-malam akhir. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah aulia limadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kembali kami hadir pada malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh salah satu fuqaha tabi'in, ulama besar, orang saleh, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut bernama Muhammad Al-Baqir. Ya Muhammad Al-Baqir, pura Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya anak namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dua putranya yang terkenal itu, Hasan dan Husain. Jadi Hasan Husain itu orang Nabi anak Fatimah. Yero Husain punya anak bernama Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kemudian Ali Zainal Abidin melahirkan seorang anak yang juga terkenal disebut Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir yang Tabini, ya, jadi Apona kita, jadi Apona Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini Muhammad Al-Baqir kasih di sahabat, makanya saya tertarik untuk mengangkat ini. Kasih di sahabat namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari, sahabat Nabi orang Madinah. Ia rawat kuewe engkai Husain, itu mau biar Husain orang Nabi. Makanya Nabi aku Jabir engka matu apa na yewe keturunan na ye Husain ni lo pada modelku pada sebabku yang kosiruntu komatu Jabir waktu kelalo kasalatu. Bayangkan ya waktu kata tahu umur na Jabir Husain ya waktu anak itu ada obi, tapi makanya Nabi tanda tu matu keturunan na ye apa ye kosiruntu komatu kakak salatu. Jadi kalau Jabir napa alada lena makanya malampe matu sugaku. Deku mati boleh usir untuk orang Husain. Makanya kalau Jabir waktuan murung nalato-lato ni ibu yang ikoma, makanya dia kau mati apa dia pada usir untuk
ya masang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kan yo ke Madinah butuh anak karena anaknya yang rokok bisa diberjuang. Nah itu sifat-sifat model-modelnya sama mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti maka ini kekuatan kok maka dia kuat ke Ali Sayyidina Abidin maka dia diwetkan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama tukan ni maka dia salatna surona Allah Taala nama nakka biologia sebelum meninggal maka dia setelah laluka untuk koko yang bernama Muhammad. Itulah disampaikan salam. Atau betulnya Rasulullah kami hadir. Yang wanita masalah salam itu adalah doa. Salam itu ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti Nabi kita menjamin Muhammad al-Mahdi ini orang yang selamat. Dia pernah jadi disebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu al-Mahdi sebenarnya terlarang. Apa maknanya al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu membelah. Maka itulah al-Bakir sesana kembali kata termasuk Imam Az-Zahabi mengatakan disebut dengan gelaran al-Bakir karena kedalaman ilmunya. Maka sikap Bakir senana kedalaman ilmunya sehingga mendapatkan gelaran al-Bakir. Sehingga namanya sebenarnya Muhammad bin Ali bin Husain tapi dikenal dengan sebutan Muhammad al-Bakir. Jarang Muhammad al-Bakir pura doyuno di penguasai doyuno ya suruh kopi sajian teo sajiannya boleh untuk membunuh Muhammad al-Bakir tapi lalu ini bolana Rajewe Hanifah pada waktu itu di Bandai, di Venus jadi hadiah apa yang terapati maka dia baru di pasar asal di Puroi mana kata Bandre tali hadiah nampak terapati maka di Hanifah pada waktu itu dia pada kita bentukan kata Muhammad al-Bakir itu dua singa dampingi ada dua singa dampingi nampak mereka yang singa yang kalau puluh ya tahu ini kojol kuno makanya wilayahnya menjadi nampawan terapati daripada kalau gak singa maka di pengeluaran kami dari singa itu salah satu keramahnya Muhammad al-Bakir. Inilah yang ingin saya sampaikan lebih ke hadir beberapa nasihat dari beliau tujuannya Rasulullah SAW dan Quran Salih ulama besar diakui sebagai fuqaha pandita tabi'in. Bahkan itu kesalehannya dalam kitab itu disebutkan salatnya setiap malam 150 rakaat. 150 rakaat salatnya sehari semalam. Ya Pak Bokna, Ali Sayyidina Abidin itu tak kasih satu sujud dalam dasar sosial ini, makanya bergerak saja. Yang wajibnya tak kasih 150 rakaat sepanjangnya sehari semalam. Itu Muhammad al-Bakir. Kembali ke hadis, saya sampaikan beberapa pesannya, mudah-mudahan jadi nasihat. Makanya Muhammad al-Bakir, kalau kesombongan masuk pada diri seseorang, maka berkurang akalnya sebesar-besarnya kesombongan. Jadi mati-mati lo kurang kesombongan kama kuatin atau maka mampakutor lo kurang akal tak masuk. Nah itu orang-orang sombong kadang-kadang tidak berpikir. Makasih pikiran. Coba dari kita iblis itu ahli ibadah, ahli sujud. Isfarita kita mengatakan sujud kepada Nabi Adam, cek mati karena sombong. Dia mengatakan pada kalau kalian suruh sujud nama Nabi Adam, sebenarnya keluar akarnya sebesar kesombongannya. Beda lo imam pikir tanya orang itu makanya mana kalau kau sujud kepada Nabi Adam, tapi orang itu kau mengatakan suruh kau, kau mengatakan perintah kau, tapi dia orang itu karena akalnya ditutupi kesombongannya. Ini orang-orang sombong itu. Beda lo imam pikir orang-orang sombong itu imam dari dia karena kalau sombong. Lejewe ya sombong yang habis bilang lagi. Mereka tahu sombong karena orang parah. Tapi dia pun nak pikir maka mereka ada
kau silahora soki kata pohati. Egan kau silahora megalati agak kata silahora yang kau itu kalau tanam mama. Tapi kan dia pikir apa kau yang muncul itu kesombongannya. Mereka tahu sombong karena kekuatannya. Tapi bapak ini kita tahu bahwa tadi oleh kedua karena malas. Itu banyak orang yang lupa waktu nama lo oleh kuatan. Ya waktu nama lo oleh kuatan mengangkat. Tapi ketika maju dia tidak kekuatannya. Tapi mereka mau sombongkan kekuatannya. Kenapa? Karena dia nama kasih pikiran sama pikir. Maka dia beriman kepada Allah apa yang kita miliki saat ini. Makanya kita berhati-hati pada kesombongan. Apa yang kau sombong itu sangat mudah dikuasai oleh setan. Mudah dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena akalnya, pikirannya itu keluar sebesar kesombongannya. Makin besar kesombongan atas ini tahu, maka makin kuranglah pikiran pada setan. Maka sebab sombongnya yang menguasai. Itu pesan yang pertama yang disampaikan Muhammad Al-Baqir. Yang kedua, makanya Muhammad Al-Baqir petir yang bilahi petir itu bisa menyampar orang beriman dan orang berdosa. Pada ini tahu tempat togi tahu orang kabung beriman akan bilang jadi tak kena wajah itu akan pada orang yang tidak tahu orang kabung tempat beriman akan cuma dia tidak akan pernah menyampar orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan Muhammad Al-Baqir. Yang kau masih itu Allah Ta'ala, petir tidak akan berani menyampar orang. Sedangkan petir tidak berani menyampar orang yang berzikir. Itu kemudian orang berzikir. Jadi itu musibah sebenarnya apalagi tahu madoraka di mana karena yang kau madoraka bisa saja itu adalah asap dari Allah. Tapi kota madoraka itu adalah cobaan dari Allah atau teguran dari Allah. Tapi dengan kan kau tahu musibah orang yang sedang berzikir kepada Allah. Dan kalau ada jadi kau kan tahu sana kau baca-bacaan lalu itu mulai lalu ya kan persis dia kalau zikir dia lotewe nak kan sesuatu. Itu Muhammad Al-Baqir mengatakan petir tidak akan berani menyampar orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makanya itu kita diperintahkan senantiasa berzikir, setiap langkah berzikir. Bahkan kalau mau tidur kau berzikir. Caranya supaya kamu tidur tak yang kau berzikir, kau majene, nampak rumah baca-baca, kau zikir sampai lempok pada karane, maka mau tidur dianggap kita berzikir, kata berakhir kalau pada karane di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tujuan kepemilikan di atas. Itu amalan yang luar biasa besarnya ketika kita berzikir. Amal yang paling afdal zikrullah ta'ala ala kulli halin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai hal, berbagai kondisi, yokati, tudaki, tetoki, leuki, padiceni, padikaranta, kasihir itu Allah Ta'ala. Tidak akan tertimpa sesuatu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak zikirnya itulah ucapan yang paling berat timbangan namaku Rasulullah Ta'ala. Ya jadi afifatani fil lisan wa taqilatani fil lisan. Mari kami nak katawe desa matani ketika zikirnya nilai malam mak minabuada wa taqilatani fil lisan. Tapi dua kalimat zikir itu akan berat nanti di bagiannya Rasulullah Ta'ala. Makanya ini pesannya Muhammad Al-Baqir bahwa toba dosa beriman akan petir, tapi orang yang berzikir tidak berani petir menyambar. Itu yang kedua pesan Muhammad Al-Baqir. Yang ketiga Muhammad Al-Baqir mengatakan yang kalau pun apa tetap pinjaman Allah Ta'ala disuruh gitu. Jadi kongka pinjaman dari Allah Ta'ala yang kalau pun apa tetap syukuru dia pinjaman insya Allah napa tetap pinjaman Allah Ta'ala. Lagi syakartum la azidannakum yang kau syukuru pinjaman kunasa Allah Ta'ala. Dia tambah yang makanya Muhammad Bakir pesankan
Kung alin ko mapinyawa kung alatala, kung isuklugi insya Allah napagtataka ko kung alatala yung mapinyawa. Ada itu kisah dulu ada orang miskin, jauh ni mati, mapa pun jadi nama mati, tentu malu mati mata terus. Jadi jauh kai mangolo Nabi Musa, maka dia Musa, wadi kau melolong kak kau alatala, to kak si coba magami sa di kosogi, elorwagi kak kau alatala para sogi kak. Ya Nabi Musa makarahi di pengalatala langsung memohon kepada Allah. Marilah di pengalatala, makanya Nabi Musa urang makarahi di pengalatala. Buat di magar songiko, tapi si tahu di bawah. Asal narami si tahu boleh suku memang mengerti. Makanya itu mau tahu. Namun si tahu apa kalau ada tokar sangat magi setia kuma songi, magi setia kumi kakak. Akhirnya kita ini merunang elona, kita ibato isyarat kasih tahu di bawah seperti tak masuk itu. Soki mengalah kagak. Jadi harus ini nak pada lagi nama si tahu itu jangan karena soki. Makanya dia masuk biasa, ibadah ini bagaimana bagaimana. Yang kedua, ibadah ini bagaimana cara yang ini kalau kita nak mengalah supaya ini menjadi modal masuk pada apa sih? Kau bawa kesempatan. Jadi samping ini mandi, berbicara bebas dengan orang malam mati pandai, malam masih dekat, malam mati malam mati pokoknya Allah kadang-kadang karena orang apa kau iman itu kalau itu adalah lebih si tahu, mabela si lebih nasi tahu, depan apa sih? Dari Nabi Musa, nasi salah lagi. Nah maka aku ngalala pas matu si tahu pada supaya mengkasih asih. Tapi mabena ni nak benar si tahu dia pernah mati. Jadi mandaran dia pada Musa buat makin dari mati orang tahu nah lagi berikan Cina. Engkau jawaban aku ngalala Musa masirika awar toka kuakaku jamu ibapenya aku apa sih ini itu nama bapenya mengikutkan tapi mengalat pintu bapenya menapesu kosul pulau salberna kuat aku ni namanya menyamakan asumirna makanya saya berat menjauh daripadanya di saat arena kulidena paya makbele dena paya masih dekat dena paya palau marapara negara mengatala pak puniro ariyo maktal somi tawe karena dena paya subuhi makbele tuwa lebih ke hadir itu maknanya firman Allah Subhanahu wa taala makanya mengatala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi broki ye kuwa kata nikmata yang nangewe na panenunga kuwa ngala taala na ikuti mo ngala taala pakai kunai jero na palau na berani ngala taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Beda syukur sebenarnya kita harus paham itu syukur. Syukur itu pertama disadari maka dia pak pinjam ini pak biarlah ibu mengatakan misalnya mereka katakan disadari mereka maka dia ada ternyata amat cengekku tanya awal cengekku tanya karena batin dangka batin papalot tapi pak biarlah ibu mengatakan pak biarlah ibu mengatakan apa kalau kita bicara watan mereka mau watan ini dari itu nasoki Loki bicara acara mereka bagaimana acara ini dari itu nasoki bahkan mereka sarjana ekonomi tidak kaya ada orang di sana kesimpulan mereka kan itu tandanya bukan karena orang pintar engkau berkata mereka apa karena hati mereka mereka betul mati mulanda subuh-subuh mau pindah sari bulan awal di pindah esok namun masuk pada itu tapi memang itu nasoki ada seperti itu karena memang rezeki itu bukan pada kekuatan, bukan pada kecerdasan, bukan karena hati nurani atau itu hanyalah sebab, tapi secara hakikat dari ibab ini mengelakkan. Ia baru disadari, ada yang tersombong yang punya kegagalan. Bab ini mengelakkan itu. Ini untuk anak baru, dia belum sekat kegagalan mana kasih dia susah kegagalan. Nah ini yang dia apa macam aku, ya awak aku, dia punya usaha kata dia ni. Mana kuliah biara itu karena dia tidak menyadari bahwa nikmat ini secara hakikat Pak Beri mengenal
Yero jorok tahu ya syukur nasadari pa yero makaresiin na ia agagay pak birena Allah Ta'ala sehingga mulutnya mengatakan alhamdulillah atinna sadar makare pak birena Allah Ta'ala dengan